Inter khawatirkan kondisi Benyamin Pavard menjelang final Liga Champions. Jelang final Liga Champions melawan PSG di Monaco, Inter terus memantau kondisi dua pemain kunci yang sebelumnya mengalami cedera, Lautaro Martinez dan Benyamin Pavard. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Lautaro kemungkinan akan bermain sekitar 30 menit dalam laga kontra Como untuk mengasah kembali kondisi fisiknya sebelum tampil sebagai pemimpin di lini depan Inter di final mendatang. Namun, kekhawatiran lebih besar justru datang dari Benyamin Pavard. B asal Prancis tersebut masih belum merasa nyaman dengan kondisi pergelangan kakinya. Pavard kemarin kembali berlatih terpisah karena belum yakin saat berpijak dan melakukan perubahan arah, tulis laporan tersebut. Dengan final tinggal beberapa hari lagi. Tim pelatih Inter kini fokus memastikan semua pemain kunci berada dalam kondisi terbaik, karena final ini akan mempertemukan tim ideal yang selama musim ini hanya bisa tampil bersama secara penuh dalam beberapa kesempatan. Di atas kertas, inilah Inter impian yang dibayangkan Simone Inzaghi sejak awal musim, tulis Gazzetta. Inter berharap, dengan waktu pemulihan yang cukup, Pavard bisa pulih sepenuhnya dan tampil menghadapi rekan senegaranya dalam laga puncak nanti. Meskipun Inter Milan menutup musim Serie A dengan kemenangan 2-0 atas Como. Namun, hasil itu tak mengubah nasib mereka di klasemen. Napoli tetap di puncak dan Scudetto pun melayang dari genggaman Nerazzurri. Sepanjang laga pamungkas, Inter tampil dominan dan profesional. Akan tetapi, mereka tak bisa menentukan nasib sendiri. Napoli juga menang dengan skor yang sama saat menjamu Cagliari, membuat usaha Inter menjadi percuma. Kini, perhatian mereka harus penuh diberikan ke final Liga Champions kontra PSG. Gelar Eropa bisa jadi penebus rasa kecewa atas kegagalan di Liga Domestik. Mantan striker Inter Milan, Hernan Crespo, berpendapat bahwa saat ini adalah momen yang tepat bagi Nerazzurri untuk meraih kembali gelar Liga Champions. Inter akan berhadapan dengan PSG di final yang dijadwalkan minggu depan, di mana klub asal Paris tersebut dianggap sebagai tim unggulan. Sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah yang telah tertunda selama 3 tahun, dan fakta bahwa Inter berhasil kembali ke final Liga Champions setelah hampir mencapai prestasi itu di Istanbul merupakan indikasi kekuatan tim asuhan Inzaghi, ungkap Crespo dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Dia melanjutkan, dari kekalahan di final itu, tetapi bermain imbang melawan Manchester City, Inter yang semakin kuat dan lebih bertekad telah muncul, yang telah bertekad untuk mencoba lagi dan pantas mendapatkan kesempatan kedua ini. Crespo menekankan bahwa dengan pengalaman, kualitas, dan semangat untuk meraih kesuksesan, Inter telah melampaui batas mereka, mengalahkan Bayern dan Barcelona sebelumnya. Di Munich mereka akan mampu menghadapi PSG tanpa rasa takut dan dengan keyakinan bahwa hanya perjalanan hebat seperti Eropa musim ini yang dapat memberikannya, tambahnya. Jan Bisek bisa jadi Andre Onana jilid kedua bagi sudut pandang Inter. Inter Milan pertimbangkan menjual Jan Bisek di musim panas ini. Penjualan ini berpotensi mendatangkan keuntungan besar seperti ketika jual Andre Onana. Menurut Tuttosport melalui Finternews, pemain berusia 24 tahun itu bisa mengikuti jejak mantan kiper Nerazzurri, Andre Onana. Pada tahun 2022, Inter merekrut Andre Onana dari Ajax secara gratis. Setelah memenangkan Scudetto di satu-satunya musimnya di San Siro, ia bergabung dengan Manchester United dengan biaya yang dilaporkan sebesar 45 juta euro. Meskipun The Red Devils mungkin menyesali keputusan itu. Terlepas dari kondisinya sekarang di Manchester, Onana tetaplah jadi mahakarya BP Marotta lainnya, yang mendatangkan keuntungan signifikan bagi klub. Kini, Jan Bisek bisa mengikuti jejak karir pemain Kamerun itu. Inter membayar klub asal Denmark, Aarhus sebesar 7 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain berusia 24 tahun itu pada tahun 2023. 2 tahun kemudian, raksasa Serie A itu bisa menghasilkan hampir 6 kali lipat dari penjualan Bisek. Memang, nilai pasar Bisek saat ini sekitar 40 juta euro. Oleh karena itu, Inter mungkin mempertimbangkan penjualannya, terutama sekarang setelah Simone Inzaghi bersiap untuk musim panas yang sibuk. Sementara itu, seperti semua klub Premier League lainnya, West Ham dapat memenuhi angka tersebut tanpa ragu-ragu. Transfermarkt bahkan mencatat jika West Ham siap membayar hingga 55 juta euro untuk Bisek. Meskipun begitu, beberapa penggemar menyuarakan kekhawatiran tentang potensi penjualan Bisek, mengingat bakat dan usianya yang masih sangat muda. Musim 2024 hingga 2025 akan meninggalkan lubang besar dalam laporan keuangan AC Milan. Penjualan Tijani Reijnders ke Manchester City bisa perbaiki keuangan klub. Para penggemar sudah bisa mulai khawatir tentang apa yang akan terjadi di musim panas. Eksklusi dari kompetisi Eropa musim 2025 hingga 2026 menyebabkan klub meninjau kembali rencana strategisnya. Terlebih laporan keuangan musim lalu yang diperkirakan akan menunjukkan kerugian sekitar 25 juta euro. Ditambah lagi, ketiadaan partisipasi di kompetisi Eropa musim depan akan menyisakan lubang sekitar 80 juta euro. Itu artinya,
Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, manajemen mungkin mengambil jalan pintas dengan menjual salah satu bintang mereka dengan harga tinggi untuk menutup celah finansial tersebut. Tijjani Reijnders, gelandang asal Belanda yang baru dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A musim lalu, menjadi kandidat nomor 1 untuk penjualan ini. Sebuah tawaran dari klub Inggris itu diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari mendatang. Tawaran pertama akan berada di kisaran 60 juta euro, dengan manajemen Milan menargetkan angka 70 juta euro plus bonus. Lalu, apa artinya bagi sisi olahraga? Skuad hampir pasti akan melemah, mengingat ide untuk mengeluarkan jumlah besar untuk pengganti Reijnders tampaknya sulit terrealisasi dalam situasi keuangan saat ini. Terlebih lagi, ada 15 gol dari musim ini yang harus diganti, karena Reijnders telah menunjukkan kontribusi ofensif yang signifikan. Inter siapkan Max Allegri sebagai rencana darurat jika Inzaghi hengkang. Inter Milan dikabarkan telah menyiapkan Max Allegri sebagai pengganti potensial jika pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk meninggalkan klub. Menurut edisi cetak surat kabar Corriere della Sera, hampir tidak ada keraguan bahwa Inter Milan ingin mempertahankan Simone Inzaghi sebagai pelatih. Pelatih 49 tahun ini telah memimpin Inter ke final Liga Champions kedua dalam 3 tahun. Namun, tidak pernah ada jaminan dalam sepak bola. Inter belum menyepakati kontrak baru dengan Inzaghi. Sementara itu, Al Hilal dilaporkan telah mengarahkan pandangan mereka pada mantan pelatih Lazio tersebut. Kabarnya, klub Saudi tersebut bersedia menawarkan Inzaghi kontrak senilai 20 hingga 25 juta euro per musim, sebuah angka yang jauh di atas gaji yang ditawarkan Inter, sebesar 7 juta euro bersih per musim. Meski ada laporan jika Inzaghi menolak tawaran Al Hilal untuk memprioritaskan proyeknya di Inter, ketidakpastian tetap ada hingga kontrak baru ditandatangani. Oleh karena itu, Corriere della Sera melaporkan bahwa ada rencana kontingensi jika Inzaghi memutuskan untuk pergi. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa ada satu nama di puncak daftar Presiden Inter, Beppe Marotta. Nama tersebut adalah mantan pelatih Juventus dan AC Milan, Max Allegri. Dia adalah pelatih yang memiliki hubungan baik dengan Presiden Inter, Marotta. Keduanya menikmati kesuksesan besar bersama di Juventus, memenangkan 5 gelar Serie A berturut-turut, 4 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italiana antara tahun 2014 dan 2019. Beppe Marotta lebih suka datangkan Joshua Zirkzee dan Antoine Bonni. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta dilaporkan bidik Joshua Zirkzee dan Antoine Bonni sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas. Menurut Corriere dello Sport melalui Finternews, Inter pernah mencoba merekrut Joshua Zirkzee ke San Siro sebelum Manchester United mendahului mereka musim panas tahun 2024 kemarin. Namun, musim pertama pemain Belanda itu di Old Trafford terbukti sulit, dan ia bisa segera kembali ke Serie A. Zirkzee telah mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 24 penampilan di Premier League musim 2024-2025. Sementara itu, Antoine Bonni telah menikmati musim perdana yang mengesankan di kasta tertinggi Italia bersama Parma. Pemain Prancis itu telah menjadi salah satu pemain paling menonjol musim ini, menarik minat dari banyak klub di Italia. Sejauh ini Bonni tampil cukup baik dengan mencatatkan 6 gol dan 3 assist dalam 36 pertandingan Serie A musim 2024-2025. Kedua pemain tersebut cocok dengan kebijakan transfer baru Inter. Mereka masih muda, dan Beppe Marotta menilai mereka punya banyak ruang untuk peningkatan, dan kemungkinan besar akan menawarkan nilai jual kembali yang layak. Namun, mereka kemungkinan bukan satu-satunya rekrutan klub. Rekan setim Bonni di Parma, Giovanni Leoni, juga masuk dalam daftar belanja Inter, terutama setelah Jan Bisek kemungkinan akan pergi. Jika menang UCL, Inter siapkan kontrak Simone Inzaghi hingga 2028. Simone Inzaghi hampir pasti akan menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan. Perpanjangan kontrak ini akan berdurasi hingga Juni 2027 atau Juni 2028. Simone Inzaghi telah menikmati masa kepelatihan yang penuh trofi di San Siro sejak menggantikan Antonio Conte pada tahun 2021. Ia telah memenangkan 6 gelar utama, termasuk Scudetto musim lalu, 2023-24. Selain itu, ia telah menjadi pelatih Nerazzurri kedua yang berhasil membawa tim ke 2 final Liga Champions. Oleh karena itu, raksasa Italia ini ingin menghargai pelatih berkinerja tinggi mereka dengan kesepakatan baru. Kontrak Inzaghi saat ini akan berakhir pada musim panas mendatang, Juni 2026. Namun, negosiasi untuk perpanjangan segera sedang berlangsung, dengan Inter ingin terus bersama pelatih berusia 49 tahun itu. Sementara itu, klub-klub asing terus mengintai. Liverpool dan Manchester United telah mencoba memikat mantan pelatih Lazio itu ke Premier League musim panas lalu, tetapi tidak berhasil. Selain itu, upaya Al Hilal baru-baru ini untuk merekrut Inzaghi juga gagal, karena ia menolak kesempatan untuk pindah ke Arab Saudi meskipun ditawari gaji mencapai 20-25 juta euro per tahun. Menyadari situasi ini,
Inter dapat mengajukan kontrak multitahun kepada manajer mereka yang banyak diminati. Pemikiran awal klub adalah perpanjangan jangka pendek. Namun, mereka kini mengincar perpanjangan 2 tahun, hingga Juni 2027. Tuttosport bahkan menyebutkan bahwa jika Inter memenangkan Liga Champions, perpanjangan bisa mencapai Juni 2028. Inter juga akan menyelesaikan kesepakatan baru Inzaghi sebelum Piala Dunia antar klub FIFA musim panas ini.